wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, amma ba'd. Ikhwani fillah, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan ibadah secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani billah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, selagi hayat masih ada di dalam kandungan badan, marilah kita senantiasa terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena zikir tersebut akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari siksa kubur. Karena zikir tersebut adalah amalan yang lebih menyelamatkan daripada amalan yang lainnya. Bahkan ahli surga pun dia akan merasa menyesal, akan merasa rugi ketika dia tidak mengamalkan zikir atau tidak berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis dikatakan, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat lam yadhkurullah fiha. Tidaklah ahli surga itu akan merasa menyesal di surganya kecuali ada satu waktu yang berlalu yang mana dulu di dunianya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli surga pun bisa merasa rugi ketika dia tidak berzikir dulu, masa lalunya tidak berzikir banyak. Kenapa? Karena seseorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan nikmat yang sangat tinggi, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, an Jabir bin Abdullah rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah, kemudian dia memapukannya hadis tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ma amila adamiyun amalan. Tidaklah seorang anak Adam beramal satu amalan anja lahu minal adab, yang lebih menyelamatkannya dari siksa kubur, min dzikrillahi ta'ala, daripada dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan anak Adam, amalan seseorang yang lebih menyelamatkan dari siksa kubur itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan bersinar terang. Wajah kita pada hari kiamat akan bersinar. Ketika kita selalu berzikir istiqomah, maka kalbu kita ini terpenuhi oleh kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga zikir tersebut akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila, dikatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Yakni apa? Zikir tersebut
lebih utama daripada jihad fisabilillah, lebih apa? Lebih menyelamatkan daripada jihad fisabilillah. Kecuali jihad fisabilillah yang seperti apa? Illa ayyadriba binafsihi hatta yanqati'a. Kecuali dia menghunuskan pedangnya atau menebaskan pedangnya sampai pedangnya itu patah. Maka ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia kedudukan maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di pandangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berzikir itu adalah seseorang yang istimewa, seseorang yang luar biasa. Karena para wali-wali Allah, mereka menjadi wali. Kenapa? Karena senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus dawamu dzikri, istiqamah dalam berzikir. Pikirannya, hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di dalam hatinya atau di dalam pikirannya, tidak ada lagi yang dia ingat, tidak ada lagi yang dia tanamkan di dalam hatinya kecuali zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan seseorang yang tidak berzikir dan seseorang yang berzikir itu adalah seperti perbedaan orang yang hidup dan orang yang mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayit. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti apa? Permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti ketika seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu adalah orang yang benar-benar hidup. Orang-orang yang benar-benar hidup hatinya, terang hatinya. Dan apabila seseorang tersebut tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu adalah orang yang mati. Bukan benar-benar mati, tapi seolah-olah seperti orang yang mati. Hidup tapi mati, wujud kal ada tapi seperti tidak ada. Begitulah permisalan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Supaya apa? Supaya kita selalu kuat iman kita, selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu dan dimanapun itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.